Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin tengah menghadapi dua kasus sekaligus. Pertama, terbit diduga terlibat suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022 di Kabupaten Langkat. Kedua, Bupati Langkat itu diduga melakukan kejahatan lain berupa perbudakan terhadap puluhan manusia. Nama terbit mencuat ke publik ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan tangkap tangan pada Selasa, tanggal 18 Januari tahun 2022, malam. Meski sempat kabur, terbit akhirnya menyerahkan diri. Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, tim KPK mengamankan uang Rp786 juta. KPK pun mengumumkan terbit sebagai tersangka kasus suap di Langkat bersama kakaknya, Kepala Desa Balai Kasih, Iskandar Pa dan pihak swasta, yaitu Muara Perangin-Angin, Markos Surya Abdi, Suhanda Citra, dan Isfisyah Fitra. Di tengah kasus suap yang tengah diusut KPK, kini terbit juga harus menjalani pemeriksaan setelah kerangkeng manusia di rumahnya terungkap. Kerangkeng di rumah terbit rencana perangin-angin diduga digunakan untuk modus perbudakan pekerja sawit. Kerangkeng penjara itu digunakan untuk menampung pekerja mereka setelah mereka bekerja. Dijadikan kerangkeng untuk para pekerja sawit di ladangnya, ujar Ketua Migran Care Anis Hidayah, ada 2 sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja setelah mereka bekerja, tambahnya. Anis menyebutkan, jumlah pekerja itu kemungkinan besar lebih banyak daripada yang saat ini telah dilaporkan. Mereka disebut bekerja sedikitnya 10 jam setiap harinya. Setelah dimasukkan ke kerangkeng selepas kerja, mereka tidak memiliki akses untuk kemana-mana dan hanya diberi makan 2 kali sehari secara tidak layak. Sejauh ini, Polda Sumut menyebut puluhan saksi sudah dimintai keterangan. Polisi sudah mengamankan sejumlah barang bukti. Kemudian, Polda Sumut dan Komnas HAM telah menyebut lebih dari 2 orang tahanan dinyatakan tewas diduga akibat adanya penganiayaan selama di kerangkeng. Iya, adanya dugaan penganiayaan hingga lebih dari 1 orang tewas di kerangkeng Bupati Langkat, dan kita masih terus mendalaminya, kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Senin, tanggal 7 Februari tahun 2022. LPSK yang turut menggali informasi terkait hal ini menemukan dugaan adanya penghuni yang tewas karena dianiaya dalam kerangkeng itu. Selain itu, mereka menemukan adanya pembatasan terhadap penghuni untuk beribadah. Tidak boleh salat Jumat, kata Wakil Ketua LPSK Ri Edwin Partogi Pasaribu saat konferensi pers di Medan. Begitu juga untuk penghuni yang beragama Kristen. Edwin mengatakan penghuni yang beragama Kristen tidak diizinkan mengikuti ibadah di gereja pada hari Minggu. Kita berdoa semoga semua diproses dengan hukum yang seadil-adilnya dan korban bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga di rumah. Jangan lupa bersyukur.